Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah. Dini hari tadi, ada dua pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa. Mereka adalah Kevin Dix dan Messi Hurst. Sayangnya, nasib keduanya berbeda. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Untuk yang menang dirasakan oleh Kevin Dix. Bahkan, pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi aktor utama di balik kemenangan itu. Momen yang membuat para pemain Copenhagen bangga dengan pemain timnas tersebut. Rasa bangga mereka ditunjukkan setelah pertandingan selesai. Selain kabar dari Kevin Dix, ada kabar lain tentang Maarten Paes. Menurut rumor yang beredar, Paes akan siap kembali ke Eropa dalam waktu dekat. Lantas, di mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya dari kiper Indonesia tersebut? Berikut ini adalah cerita selengkapnya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar, langkah kita satu. Saat ini Kevin Dix tengah menjalani masa-masa terakhirnya bersama FC Copenhagen. Itu terjadi karena musim depan dirinya akan pindah ke klub Bundesliga, yakni Borussia Mönchengladbach. Berhubung masa-masa terakhir, maka Kevin Dix berjanji untuk memberikan yang terbaik kepada FC Copenhagen. Dirinya pun bertekad untuk terus tampil maksimal ketika dimainkan di lapangan. Itu dilakukan oleh Kevin Dix sebagai kado perpisahan sekaligus rasa terima kasihnya. Karena FC Copenhagen termasuk tim yang membantu Kevin Dix dalam karirnya di sepak bola. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Kesempatan untuk memberikan yang terbaik didapatkan oleh Kevin Dix saat timnya melawan Heidenheim di babak playoff 16 besar Conference League. Di laga tersebut, Kevin Dix dimainkan sejak menit pertama. Dia dan rekan-rekannya harus menjalani misi berat karena di leg pertama mereka kalah dengan skor 2-1. Dengan skor tersebut, maka membuat Copenhagen harus meraih kemenangan dengan selisih 2 gol. Sebuah hal yang pastinya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi Heidenheim bukanlah lawan yang gampang untuk dikalahkan. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna, oh, oh, kita legenda. Misi Kevin Dix sukses, jadi pemain terbaik di lapangan. Secara mengejutkan, FC Copenhagen berhasil melakukan comeback di lapangan, di mana mereka mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1. Hasil yang membuat FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar usai unggul agregat 4-3. Dan 3 gol yang dicetak oleh Copenhagen, Kevin Dix terlibat 2 di antaranya. Yang pertama adalah saat umpannya dimaksimalkan dengan baik oleh Amin Sheikha. Sementara yang kedua, Kevin Dix mampu mencatatkan namanya di papan skor lewat penalti yang ia jalankan. Sebuah performa yang membuat Kevin Dix langsung dihadiahi Man of the Match di akhir pertandingan. Yang menggema semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita Pemain Copenhagen langsung memeluk Kevin Dix. Setelah pertandingan selesai, raut kebahagiaan pastinya terpancar dari para pemain Copenhagen. Mereka pun langsung merayakan kemenangan tersebut di lapangan. Dan di momen itulah, para pemain Copenhagen saling berpelukan satu sama lain. Termasuk yang dirasakan oleh Kevin Dix. Sebagai pahlawan timnya, KDB langsung mendapatkan apresiasi dari rekan-rekannya. Tentu sebuah momen bahagia yang harus benar-benar dirasakan oleh Kevin Dix karena musim depan dirinya sudah tidak bisa bersama lagi, mengingat harus pindah ke Bundesliga. sorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras sebaya
Statistik gila Cavendish sebagai pemain bertahan. Musim ini, Cavendish memang selalu menjadi andalan timnya, entah di Liga Denmark maupun di kompetisi Eropa. Dan sejauh ini pemain kelahiran Apeldoorn tersebut telah bermain sebanyak 34 kali. Dari jumlah itu, Cavendish berhasil menyumbangkan 10 gol dan 4 assist. Tentu jumlah yang sangat baik bagi pemain yang berposisi sebagai back. Statistik yang sekaligus semakin membuktikan jika Cavendish siap naik kelas dan bermain di Bundesliga musim depan. Kita buktikan semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan. Beralih ke cerita lain, kali ini ceritanya membahas tentang Maarten Paes. Dan seperti yang kita tahu, penampilan dari Maarten Paes dapat dikatakan konsisten bersama timnya FC Dallas. Hal inilah yang membuat tim-tim di Eropa mulai mempertimbangkan untuk merekrut Maarten Paes. Kesempatan untuk mendatangkan Paes pun terbilang besar, karena kontrak sang pemain juga hampir habis. Kontrak Paes sendiri akan kadaluarsa pada akhir tahun ini. Peluang ini pun ditambah dengan niat Paes yang ingin kembali ke Eropa. Tercatat, berdasarkan beberapa laporan, ada 3 tim asal Eropa yang berminat kepada Maarten Paes. Yang pertama adalah Empoli, tim yang pada bursa transfer lalu sudah memberikan penawaran kepada Paes. Berikutnya ada Twente. Meski belum ada kabar yang melaporkan, tapi Twente bisa saja mencari kiper baru, karena 2 kiper utama mereka telah dimakan usia, yakni Lars-Arne Stull dan Titan. Terakhir ada tim asal Jerman, namun tim tersebut sampai saat ini masih dirahasiakan. Jika benar-benar kembali ke Eropa, maka secara tidak langsung, level dari Maarten Paes akan meningkat. Karena sepak bola Eropa kelasnya lebih baik jika dibandingkan dengan yang ada di Amerika. Alam membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan. Soal peluang pergi dari Dallas, Maarten Paes memilih untuk tidak memikirkannya. Bahkan dirinya pasrah dengan apa yang terjadi di masa depan. Tapi intinya, saat ini Maarten Paes masih betah bersama FC Dallas. Karena tim tersebut bermain di Liga Amerika, yang mana akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Apa yang terjadi di masa depan, kita akan lihat. Namun untuk sekarang, saya masih bahagia di sana. Dan saya juga senang tinggal di negara di mana Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan. Setiap hari saya terinspirasi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, kata Maarten Paes dikutip dari FIFA.com. Jadi itulah cerita mengenai kabar dari beberapa pemain timnas Indonesia bersama timnya masing-masing.